Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya akan men-share terkait passing grade rekrutmen CPNS tahun 2023, yang mana passing grade tersebut adalah sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2023, yang diantaranya adalah untuk formasi umum kejaksaan itu nilai TWK minimal 65, nilai TIU minimal 80, dan nilai TKP adalah 166. TWK sendiri adalah tes wawasan kebangsaan, di mana rekan-rekan nanti diminta untuk mendalami kemampuan dalam hal kebangsaan rekan-rekan atau kewarganegaraan rekan-rekan, yang jenis soalnya antara lain pemahaman terkait dengan sejarah kemerdekaan, undang-undang, dan interpretasi dari Undang-Undang 1945 pembukaan UUD, dan juga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 65 adalah nilai yang dari tahun ke tahun saya rasa hampir sama, jadi tidak ada masalah. Mungkin untuk rekan-rekan yang agak lemah di TWK, saya harap untuk membaca literatur, terutama sejarah-sejarah terkait dengan kemerdekaan, kemudian memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga memahami Pancasila mulai sila 1 sampai dengan sila kelima. Kemudian untuk formasi TIU nilai minimal adalah 80, tes intelijensi umum adalah nilai kepemahaman rekan-rekan terkait dengan ilmu umum atau ilmu akademik secara umum, mulai dari bahasa, kemudian matematika. Jadi ada banyak soal yang pasti keluar itu, seperti aritmatika, geometrika, akar, kemudian persamaan, lawan kata, sinonim, antonim, kemudian kata lain. Nilainya 80 berarti agak turun. Ini menjadi kesempatan bagi rekan-rekan untuk bisa belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang lebih dari passing grade. Kemudian untuk TKP atau tes kecakapan pribadi itu 166. TKP sendiri perhitungannya berbeda dengan TWK dan TIU. Kalau TWK dan TIU itu salah dapat 0, benar dapat 5. Sementara untuk TKP sendiri adalah nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua jawaban itu memiliki nilai, maka rekan-rekan harus menjawab yang benar-benar atau yang sangat amat baik dalam jawabannya. Untuk formasi umum sendiri saya rasa masih cukup ringan, karena jika di total itu masih sekitar 311. Jadi untuk menggapai nilai tersebut saya rasa masih memungkinkan. Kemudian untuk formasi kumlot adalah untuk rekan-rekan yang
lulusan S1 dari universitas berakreditasi A dan juga nilai IPK minimal di atas 3,5. Untuk formasi cum laude sendiri tidak memiliki batas minimum untuk TWK dan TKP, karena yang dititik beratkan pada rekan-rekan cum laude sendiri adalah kecerdasannya, yaitu dapat dilihat dari nilai TIU atau tes intelijensi umum, yang dipersyaratkan hanya nilai kumulatif SKD paling rendah 311, yang berarti sama dengan nilai minimum untuk formasi umum, akan tetapi untuk TWK dan TKP tidak ada minimal. Kemudian untuk TIU adalah 85. Saya rasa untuk rekan-rekan yang lulusan cum laude, apalagi dari perguruan tinggi dengan akreditasi A, itu sangat mudah mendapatkan nilai 85, maka hal ini bukan menjadi masalah. Kemudian untuk formasi disabilitas ditambah dengan Papua dan Papua Barat adalah sama, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dengan nilai TIU minimal 60. Kenapa untuk formasi disabilitas dan Papua Barat itu lebih diringankan? Karena juga mengingat ini formasi yang spesial, di mana orang-orang yang masuk di sini juga tidak terlalu banyak. Yang jelas nanti ketika yang mendaftar sedikit, kemudian tidak ada yang mencapai batas passing grade. Kalau menggunakan passing grade nilai umum, maka juga akan percuma karena tidak akan terisi untuk formasi tersebut. Makanya disesuaikan dengan kemampuan yang sudah diperkirakan oleh para ahli. Untuk nilai passing grade sendiri itu adalah nilai minimal rekan-rekan untuk bisa masuk di perankingan. Jadi ketika ada salah satu nilai yang tidak sesuai atau di bawah passing grade, otomatis rekan-rekan akan gugur di seleksi SKD tersebut. Dan juga untuk rekan-rekan harap dipahami bahwa passing grade itu bukan satu-satunya penentu rekan-rekan lolos, karena nanti semua yang ada di passing grade akan dilakukan perankingan. Perankingan tersebut akan mengambil 3 kali formasi paling besar nilainya. Sebagai contoh, saya ambil formasi pengelola penanganan perkara. Setahu saya yang lolos itu ada sekitar 116.731 orang. Kemudian kebutuhan formasi sekitar 2.000 orang. Nanti peserta yang menuju SKD ini sejumlah 116.000 sekian ini tadi akan dipilih cuma 6.000 orang yang akan lanjut ke seleksi SKB.
Sementara sisanya yang sekitar 110-an ribu itu tidak bisa melanjutkan ke SKB walaupun nilainya semua passing grade. Bahkan misal satu nomor di bawah yang masuk rankingan itu pun tidak bisa mengikuti SKB. Maka ini menjadi kesempatan atau juga menjadi cambuk untuk rekan-rekan yang mengambil formasi pengelola penanganan perkara, karena di sini yang dibutuhkan 2000, yang mendaftar adalah 116.000, dan nanti yang akan melanjut ke seleksi SKB hanya 6.000 orang. Maka rekan-rekan harus benar-benar fokus dalam hal belajar, sebisa mungkin setiap saat memegang buku soal-soal CPNS. Kemudian ketika ada tryout dari manapun, usahakan untuk mengikuti, dan juga jangan lupa untuk selalu melihat perkembangan-perkembangan di grup-grup Facebook, tele atau WA rekan-rekan kalau nanti ada bocoran soal-soal CPNS, agar rekan-rekan bisa menerawang seperti apa nanti soal-soalnya dan bisa mendapatkan nilai yang bagus sehingga bisa masuk ke dalam rankingan, agar rekan-rekan bisa melanjutkan ke seleksi SKB dan menjadi ASN. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.